Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas simulasi mengenai perbedaan jumlah uang yang akan kita keluarkan dengan kita membeli rumah pakai KPR atau nabung saham dividen di periode waktu tertentu. Kira-kira akan lebih cepat mana? Kira-kira gitu ya. Ini dari salah satu pertanyaan. Jadi Bang Arifin, Bang beli rumah dulu apa investasi saham dulu? Tolong Bang, jawaban saya tunggu. Nah, sebenarnya saya jawab ada dua pendekatan ya. Pertama ada compounding atau kita mau pakai KPR. Jadi itu yang akan kita evaluasi. Oke, langsung saja. Jadi ini saya coret-coret aja di sini. Memang tidak khusus ya saya buat hitung-hitungannya. Ya sekilas saja. Pertama saya tanyakan ke DeepSeek atau ChatGPT mengenai harga rumah. Proyeksi kenaikan harga rumah Cikarang Bekasi dalam 15 tahun. Jadi kita asumsikan KPR kita 15 tahun. Harga rumah saat ini 500 juta. Kira-kira 15 tahun ke depan itu harganya berapa? Skenario kenaikannya ada 3. Pertama 5% itu konservatif, 7% moderat, 10% agresif. Kalau 5% setelah 15 tahun itu jadi 1,04 sampai 1,08 miliar. 7% jadi 1,3 dan seterusnya ya. Faktor pendukungnya kalau konservatif ada inflasi standar, pertumbuhan ekonomi stabil. Kemudian yang moderat ini pembangunan infrastruktur, LRT, tol, industrialisasi. Kemudian yang ketiga ini booming kawasan, demand tinggi, dan ketakutan kehilangan lahan lah kira-kira gitu. Nah, kalau di Cikarang sendiri sebenarnya sekarang kalau saya lihat secara harga rumah itu malah stagnan. Justru malah kayaknya sih agak turun ya. Jadi agak susah memang jual rumah. Sepertinya begitu. Ya ada pengalaman pribadi di saya juga di sini. Di tahun-tahun terakhir lah, setahun 2 tahun terakhir ini memang agak stagnan. Nah ini dia katakan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan, perbandingan historis. Ini di Lipo, harga rumah 123 dan seterusnya. Kemudian tips investasi diomongin di sini. Nah saya bandingkan juga antara di Cikarang yang notabene di sini adalah kawasan industri dan kita bandingkan nih dengan non kawasan industri. Contohnya misalnya di Purworejo, Jawa Tengah. Asumsikan harga rumahnya sama 500 juta dalam jangka waktu 15 tahun kira-kira seperti apa. Di sana kenaikannya malah lebih rendah. Jadi konservatif itu 3-5%, moderat itu 5-7%, agresif itu 7%. Faktor pendukungnya ada macam-macam nih disampaikan oleh analisisnya DeepSeek. Nah, dari sini kita masukkan saja ke perhitungan ya. Jadi ini nanti saya masukkan di sini sebagai perhitungan. Terus kita asumsikan begini. Harga rumah 500 juta ini kita DP 50 juta. Kemudian kita KPR-kan. Ini 450-nya KPR. Nah, suku bunganya itu pakai floating Bank Mandiri. Suku bunga 13% per tahun dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, suku bunga sendiri yang floating itu sekarang kan ada BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Anggap aja kita pakai misalnya Mandiri atau BCA lah yang 11% ya, paling murah. Nah, dari situ total pinjaman yang 450 ini kan kalau bank itu ngitungnya anuitas menurun. Anuitas menurun itu kayak gini. Kita cicilan pertama nih 5 juta. Pas waktu nyicil pertama bunga itu 4.125.000, tapi pokoknya itu baru dicicil 900. Jadi bank itu narik bunga itu di awal. Baru nanti setelah bulan ke 180 pokoknya yang besar 5 juta, bunganya tinggal 46.000. Jadi kalau kita ngelunasin KPR itu di pertengahan-pertengahan atau tahun pertama, tahun kedua. Ini tahun pertama kan bulan ke-12 nih. Itu pokok itu dari 450 baru dibayar kira-kira 12 jutaan. Padahal kita udah nabung udah nyicil sekitar 61 juta. Ini ya, 61 juta tapi pokoknya baru kebayar sekitar 12 jutaan. Nah, itulah cara bank memang begini. Nah, kita anggap nyicil sampai selesai ya, 5 juta per bulan selama 15 tahun. Nah, ini 50 juta sebagai DP ini kita masukkan ke dividen for living. Ya, 50 juta. Kemudian kita anggap dividennya dapatnya 10% aja. Dengan 10% dan investasi per bulannya 5.114.000 itu periodenya flat selama 15 tahun, berarti sampai tahun ke-15 itu di sini ya, tahun ke-15.
Nah, kira-kira kalau kita simulasikan dengan harga rumah yang tadi 500 miliar tadi, dengan kenaikan-kenaikan yang ada, seperti apa sih perbandingannya? Nah, ini kita anggap di Purworejo naiknya 3% per tahun. Jadi 500 juta itu jadi 778 juta 15 tahun lagi. Kemudian di Cikarang 5% per tahun, maka 500 juta itu 15 tahun lagi kira-kira di 1,03 miliar. Terus di Purworejo juga sama untuk yang moderat karena 5% sama-sama 5%. Kemudian di Cikarang yang 7% itu jadi 1,3 atau 1,4 lah. Kemudian di Purworejo ini jadi 1,3 sama di Cikarang yang agresif ya. Ini yang agresif 10% itu jadi 2 miliar. Nah, investasi saham sendiri bagaimana? Nah, kita lihat nih. Di tahun ke-8 kalau kita pakai yield yang tadi 10% per tahun, maka tidak perlu 15 tahun. Tahun ke-8 itu kita sudah bisa ngumpulin 799 juta. Artinya kita bisa beli cash. Dengan catatan apa 799 ini? Kita harus disiplin ya. Selama seberapa nih? 8 tahun ngumpulin 5.114.686 ini sebagai tabungan untuk investasi di saham. Dan dengan catatan yield kita yang kita dapatkan di saham itu 10% per tahun. Minimal itu. Kalau di bawah itu ya nggak bakalan dapat. Nah, kalau dari simulasi ini artinya sebenarnya dengan cicilan yang sama tanpa menunggu 15 tahun, 8 tahun aja sudah bisa dapat rumah seharga 500 juta hari ini. Mungkin di tahun ke-8 nggak nyampe 799 ya. Karena angka ini 778 ini kalau di Purworejo itu kan setelah 15 tahun. Nah, kalau di Cikarang ini setelah 15 tahun kan 1 miliar. Jadi kita dapat 1 miliarnya itu tahun ke-9. Jadi memang lebih cepat. Ini adalah untuk yang konservatif kenaikan harga rumahnya. Tapi kalau kenaikan harga rumahnya moderat beda lagi ya. Di Purworejo itu kehitnya di tahun ke-9. Tidak 15 tahun tapi tahun ke-9, jadi lebih cepat. Kemudian di Cikarang ini tahun bukan 11 berarti nih. Tahun ke berapa ya? Tadi saya ubah soalnya. Tahun ke-12 ini kemungkinan nih ya. Tahun ke-12 nih kita cek tahun ke-12. Jadi nggak sampai 15 tahun, tahun ke-12 sudah kehit. Tapi ada syaratnya tadi ya, 10% per tahun. Kemudian kita disiplin nabung 5.100.000 ini per bulan dan modal awal 50 juta sebagai DP tadi kita masukkan juga. Nggak boleh lebih rendah dari ini, nggak boleh. Lebih boleh. Kemudian yieldnya setahun nggak boleh lebih rendah daripada 10%. Dan ini nggak mudah. Kalau tidak dipaksa nggak mudah. Catatannya itu, disclaimernya itu ya. Kemudian ini sama, ini tahun ke-12 ini ketika agresif ya, harga rumah yang agresif. Jadi seolah-olah di Purworejo itu harga rumah naik 7% per tahun. Maka harga rumah yang sekarang 500 juta bisa jadi 15 tahun lagi jadi 1,37. Dan ini kehit di tahun ke-12. Nah, untuk yang di Cikarang yang agresif, harga rumah naiknya 10% per tahun. Ini berarti dari 500 juta sekarang 15 tahun lagi itu jadi 2 miliar. Nah, 2 miliar ini akan kehit di tahun ke-15. Nah, inilah kelemahannya ya kalau seperti ini. Jadi di tahun ke-15 baru kita dapat harga rumah tapi kita belinya cash. Karena kalau kenaikan harga rumahnya sangat agresif. Karena di tahun-tahun tertentu memang agresif. Zaman Pak SBY itu pada waktu dulu 2000 berapa ya? 2014 ya? Iya bener-bener tuh. Yang waktu naik UMR atau UMK tinggi-tinggi itu 30%, kemudian di sini banyak tol. Cepat sekali. Rumah 200 juta 2 tahun lagi itu bisa sampai 300 juta. Hanya selang 2 tahun atau 3 tahun lah di area sini ya, di Cikarang. Tapi sekarang posisinya banyak sih yang jual, nilainya tinggi-tinggi gitu ya, rumah-rumah lama. Tapi nggak laku-laku teman-teman. Mungkin memang ekonomi juga lagi lesu ya. Jadi agak susah gitu. Atau anak-anak sekarang mungkin nggak terlalu tertarik dengan model rumah-rumah yang lama. Jadi dia lebih tertarik model dengan rumah-rumah yang model baru. Walaupun tanahnya sedikit atau tanahnya kecil, di Lipo kan kecil-kecil. Tanah itu 33 meter, 45 meter gitu. Satu rumah tuh. Jadi kecil-kecil.
dijual 300-400 juta. Mungkin itu menarik kali dari bagi Gen Z di sini. Terus KPR tadi Bang, KPR berapa habisnya kalau selama 15 tahun dengan KPR 500 juta ya, 450 ini dijadikan cicilan. Ini selama 15 tahun itu habisnya 920. Jadi pokoknya 450, bunganya 470, 920. Nah, ditambah 50 ya. Totalnya berarti 970-an. Kita beli rumah 500 juta sekarang, nanti 15 tahun lagi uang yang kita habiskan itu sekitar 970 juta. Jadi memang angka ujungnya lebih kecil. Tapi kalau cicilan ini kita masukkan ke tadi dividen investing, compoundingnya lebih cepat. Yang menarik mana kalau lihat seperti ini? Ya sebenarnya kalau bisa konsisten aja kita punya penghasilan dari saham atau yieldnya saham itu bisa 10% setahun, ini cukup menarik untuk dijadikan alternatif ya. Jadi kita semangat untuk tetap bekerja, semangat untuk nabung sesuai dengan kondisi ini. Lalu dipilihlah perusahaan-perusahaan yang memang bagus dan konsisten bagi dividen dan dengan kinerja yang terus bertumbuh dan kinerja yang terus baik. Karena nggak semua perusahaan kinerjanya baik ya. Jadi ini high risk investment, sangat tinggi ini resikonya. Kalau tidak berani atau tidak punya backup, ini resikonya tinggi sekali gitu. Jadi disclaimer ya, saya mensimulasikan itu untuk referensi saja, bukan anjuran atau bukan rekomendasi. Ini just hitung-hitungan karena saya suka sih ngitung kayak gini-gini ya, terutama dulu ya sebelum menekuni saham lebih dalam ya. Lebih dalam tuh maksudnya secara konsisten untuk nabung gitu ya. Ini saya beberapa kali saya coba evaluasi kayak bunga flat, bunga efektif itu saya banding-bandingin. Oh, bunga efektif itu kalau 10% itu equal bunga flat 5,5% gitu. Karena ada yang ngasih bunga atau fasilitas itu pakai flat 7%. Dikiranya murah 7% itu, tapi ternyata lebih mahal daripada bunga efektif yang 10%. Nah, sebaiknya, kali ini saran ya, sebaiknya tidak usah berhutang sebenarnya. Apalagi berhutang dengan kondisi bunga berbunga seperti ini. Baiknya kita hindari ya hutang dengan kondisi bunga seperti ini. Ya alternatifnya apa Bang untuk selain itu? Ya kita mesti cari, mesti berusaha mencari cerdas. Karena kondisi sekarang itu ya begitulah ya. Susah sekali memang di zaman sekarang untuk menghindari hal-hal yang sifatnya sudah umum seperti ini. Yaitu saya ya, jadi nggak harus sama. Justru di pasar itu karena perbedaan orang itu ya, harga itu jadi makin fluktuatif ya. Harga makin bisa terlihat dinamis. Itu karena perbedaan pandangan. Jadi kalau kita ada berbeda pandangan itu bagus, karena makanya akan semakin dinamis. Kalau sama terus justru malah kurang bagus. Di pasar itu tidak ada namanya tukar-pertukaran barangnya, tidak ada. Karena pada saat orang berasumsikan untuk menjual, ada orang yang mengasumsikan untuk melakukan pembelian. Jadi itulah pergerakan harga itu terjadi gitu. Kalau nggak ada yang jual kan nggak mungkin ada pergerakan harga, atau nggak ada yang beli kan nggak mungkin ada pergerakan harga. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang mesti kita hormati, perbedaan-perbedaan itu yang mesti kita jaga terus ya. Semakin dewasa menghadapi perbedaan dan fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Saya kira itu untuk simulasi antara KPR dan dividen investing. Kesimpulannya ada di kotak yang ini. Tentu ini hanya asumsi-asumsi dan simulasi-simulasi, tidak merefleksikan keadaan nyata di lapangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.